Halo, balik lagi di Garasi Online bareng gue, Gregi Hardianto. Dan hari ini gue punya motor yang spesial. Ini dia, Honda CB 500X tahun 2016. Ini adalah Honda CB 500X keluaran dari Big Bike AHM. Ini adalah rakitan tahun 2016. Ini adalah salah satu motor adventure keluaran dari Honda. Motor ini mesinnya sama dengan CBR 500. Mesinnya ini 500 cc kalau dibulatinnya, tapi aslinya adalah 471 cc. Dan mesin ini adalah 2 silinder. Dan ini motor berbeda ya dengan CBR ya. Karena kalau CBR itu diperuntukkan untuk aspal aja, untuk balap, sedangkan kalau ini untuk adventure. Bisa kita lihat ini dari desainnya udah berbeda jauh ya. Kayak desain dari fairing depannya, dari shock breakernya pun juga beda, dari stangnya. Dan oke, sekarang kita bahas satu-satu coba ya. Oke, di sini dia punya windshield. Windshieldnya ini lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Dia sedikit lebih tinggi dan ini juga adjustable. Bisa ditinggiin, tapi ini kayak manual ya untuk adjustnya. Dan terus sekarang ini yang tahun 2016 ini lampunya dia sudah full LED di depannya. Di sini udah ada lampu jauh, lampu dekat, dan di sini ada lampu sennya. Lampu sennya model misah ya. Terus desainnya dia bagus, dia kayak bebek ya. Dia agak manjang gitu. Jadi kayak semi spakbor gitu. Tapi spakbor sendiri dia ada di sini. Spakbor ini bahannya plastik. Terus dia di sini ada sistem pengereman, dia single disc, dan di sini ada kepala babinya ini pakai nisin, dia double piston ya. Dan terus di sini ada pelek model cabang, palang 6 model cabang. Dan untuk ukuran bannya ini adalah ukuran 120/70 ring 17. Ini ring 17 untuk bagian depannya. Dan dia shock breakernya modelnya teleskopik. Teleskopiknya ini adjustable ya, bisa diatur untuk empuk atau kerasnya. Dan bisa kita lihat juga di sebelah sini dia ada radiator. Radiatornya agak lumayan gede, dan di radiatornya itu ada tulisan CB 500X, menandakan kalau ini emang punya dia. Dan di bawahnya ada klakson 1 biji. Terus di sini ada engine guard, lebih bukan engine guard, kayak soalnya dia model di atas. Terus di sini ada stiker Honda, dan kita lihat juga di sini ada striping 500X beserta dengan dekal-dekalnya yang menunjukkan bahwa ini adalah motor adventure. Nah, di sini desainnya kita lihat ya, fairing di atas gini, lumayan gede. Dan jadi kalau misalkan emang dia jatuh pun juga nggak langsung ke mesin, tapi juga dia ngelindungin bodinya. Jadi bodinya juga nggak rentan penyok lah jadinya. Di sini juga tangkinya lumayan gede banget. Ini sekitar 17,5 liter untuk bensinnya. Dan kita lihat juga stangnya modelnya tinggi. Ini buat riding sih nyaman banget ya, nggak pegel. Terus ini mesinnya. Yang tadi gue bilang ini 500 cc 471 kalau aktualnya, 2 silinder. Dan di sini ada footstep belakang, ada footstep depan yang bisa dilipat, footstep belakang. Dan ini knalpotnya juga masih standar, suaranya juga masih adem ya, belum ngebas. Nah, di belakangnya ini dia juga bannya pakai 160/60 ring 17 juga. Jadi depan belakang sama-sama 17. Dia nggak belang. Dan di sini juga dia single disc juga ya. Udah ada cakramnya. Dan di model armnya ini dia model kotak. Terus dia juga untuk suspensi belakang dia pakai monoshock. Monoshocknya nggak kelihatan. Dia rapih ada di dalam situ. Nggak kelihatan. Terus di sini spakbornya tipis dan ada mata kucingnya. Kalau untuk lampu belakangnya dia juga LED, tapi kayak yang di depan dia ini masih bolam biasa untuk lampu sennya, dan modelnya kepisah. Dan di sini juga ada bracket dan ada box. Ini boxnya tambahan. Kalau yang gue tahu sih, setahu gue aslinya dari Honda ini ada bawaan box samping kiri kanan sama bracketnya juga. Nah, ini joknya dia modelnya nyambung, dan ini joknya empuk banget, nyaman banget. Ini sekarang coba gue dudukin ya.
Gue nggak tinggi-tinggi amat, tinggi gue 167 168. Tapi di sini gue masih bisa napak ya, walaupun agak sedikit jinjit tapi ini masih manusiawi. Jadi kalau misalkan gue di jalan pun juga ini modelnya mungkin kayak lebih nyaman daripada X-Max. Kalau X-Max dia lebih pendek tapi jok lebar, jadi napak susah. Sedangkan kalau ini dia joknya agak ramping, jadinya gue masih lebih gampang kalau buat naik motor ini. Tapi kalau buat putar balik sih ya, karena dia stangnya agak lebar, jadi mungkin agak kagok kalau nggak biasa bawa motor kayak gini. Nah, ini joknya empuk banget. Jadi terus yang di belakang pun juga empuk, enak. Apalagi ditambahin box, jadi orang bisa senderan. Nah, terus di sebelah sini switchnya ada kill switch engine. Nah, di sini dia punya hazard juga. Secara ini adalah motor touring. Di sini ada starter, ada lampu dekat, lampu jauh, ada lampu dim, klakson, dan ada lampu sen. Dan ini ada tambahan sedikit. Terus di sini kalau spionnya, kalau menurut gue modelnya biasa banget ya, kayak motor-motor biasa. Tapi kalau untuk dipakai riding, motor ini tarikannya jambak. Terus juga suspensinya enak banget kalau buat dipakai di jalan rusak. Ini enak, dan ditambah juga ban standarnya juga dia semi-semi off-road ya. Jadi dipakai buat di aspal enak, buat di jalan rusak pun juga enak. Jadi ini lumayan lah amfibi. Terus sekarang kita lihat di speedometernya. Di speedometer ini ada RPM digital. Ini full digital ya, full digital. Di sini RPM-nya digital. Terus ada petunjuk bensin, kecepatan. Terus di sini ada average untuk average consumption. Terus ada rata-rata bensin. Ada odometer, trip A, trip B. Terus di sini juga ada jamnya. Dan di sini ada petunjuk ABS, netral, oli. Dan di sini juga ada handguard, tapi ini tambahan ya. Dan kita coba dengerin suaranya yuk. Ini suara mesin standarnya ya. Itu suara mesinnya. 500 cc 2 silinder. Motor ini juga punya sistem keamanan ya, yang disebut Honda Ignition Security System. Di sini ada stikernya juga di sini. Dan motor ini menurut gue bobotnya juga nggak terlalu berat ya. Dia bobotnya 196 kilo. Dan untuk koplingnya juga ini enteng loh. Terus di bagian sini juga ada tambahan untuk lampu tembak. Jadi menurut gue ini lampunya udah terang, LED-nya warna putih. Tapi ditambah ada lampu tembak lagi, ini jauh lebih terang lagi. Dan ya, kalau desainnya sendiri tadi ini adventure banget ya. Dan ini untuk kompetitornya ada di Kawasaki Versys, tapi size-nya lebih gede ya dibandingin ini. Kalau ini kan 500. Untuk harga pasaran CB500X ini untuk tahun 2016 pasarnya sekitar 130 jutaan. Dan untuk pajaknya, nih pasti pada penasaran ya, kalau Moge itu pajaknya kira-kira berapa. Ini untuk tahun 2016 ini menurut gue pajaknya nggak terlalu mahal ya. Platnya plat Jakarta tahun 2016, CC 500 ini pajaknya ada di angka 2 juta. Ya nggak terlalu mahal sih untuk ukuran Moge kayak gini, standar. Ya mirip-mirip harga pajak mobil. Kesimpulannya adalah motor ini cocok banget buat orang yang lagi cari motor adventure yang bisa dipakai buat di jalan aspal, di jalan rusak, ataupun dipakai harian. Karena motor ini masih enak buat dipakai harian, buat manuver macet-macetan itu masih enak. Dan juga untuk tinggi seatnya juga masih cocok buat postur orang Indonesia. Dan juga ini cocok buat orang yang cari Moge yang harganya nggak terlalu mahal, harganya terjangkau, dan pajaknya pun juga nggak terlalu mahal. Oke, mungkin sekian review singkat mengenai CB500X dari Garasi Online. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.